Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada dasarnya menikah itu adalah dijaizkan. Artinya dijaizkan ya diperbolehkan. Tetapi kalau misalkan kita melihat ataupun memandang dari satu-satu personil orang per orangnya, hukum menikah bagi seseorang itu bisa berbeda-beda loh. Bagi seseorang menikah itu bisa saja bahkan diwajibkan, bisa saja dimakruhkan, disunnahkan, diwenangkan, bahkan bisa saja bagi seseorang menikah itu adalah hukumnya diharamkan. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui akan kelima hukum ini. Yang manakah dikatakan wajib, yang dimanakah dikatakan haram, makruh, sunnah ataupun wenang. Nah, maka pembahasannya saya bisa temukan di dalam kitab Qurratul Uyun. Di sini di dalam kitab Qurratul Ain dikatakan bahwa anan nikah, bahwa sesungguhnya nikah itu hukumnya al-khamsah, terbagi menjadi 5 bagian. Yakunu wajiban, yang pertama menikah hukumnya itu adalah diwajibkan. Bagi siapakah menikah diwajibkan? Wadzalika fi hakiman qadara alaihi wa khafa zina. Hukum diwajibkan itu adalah jika misalkan ada seseorang yang dirinya itu jika tidak melakukan menikah ya, jika tidak melakukan menikah, aku tuh merasa khawatir sekali. Merasa khawatir kenapa? Merasa khawatir aku akan terjerumus melakukan suatu dosa yang begitu besar, yaitu dosa perzinahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sedangkan bagi dirinya itu sudah tidak mempan untuk berikhtiar. Sedangkan ia melakukan berpuasa tetapi tetap saja rasa syahwatnya itu masih tetap tinggi seperti itu. Ataupun dia itu sudah melakukan rutinitas yang begitu banyak sekali menyibukkan hal-hal yang positif. Tetapi tetap aja bahkan sampai cenderung sekali khawatir untuk melakukan suatu perzinahan. Maka jika didapati orang seperti ini, maka wajib bagi seseorang tersebut untuk melakukan menikah. Seperti itu. Dan sekarang yang kedua itu hukumna wa yakunu manduban, hukumnya itu adalah disunnahkan. Wa dzalika fi hakiman rajan nasra wa lam yakhaf az-zina bi tarkihi raghiba fihi amla. Nah, yang kedua hukumnya bagi seseorang bisa saja hukumnya itu adalah disunnahkan. Jadi orang tersebut sudah mampu mengeluarkan maharnya, sudah mampu untuk memberikan nafkah lahir ataupun batinnya. Dia mengharapkan mendapatkan suatu keturunan yang mana di dalam pernikahannya tidak akan mengganggu akan ibadah-ibadah yang bersifat sunnahnya, tetapi tidak ada rasa takut di dalam hatinya sampai terjerumus melakukan perzinahan. Nah, maka kalau kita dapati hal itu bagi seseorang, maka hukumnya adalah disunnahkan. Artinya ya kalau misalkan kita udah punya pasangan, dua belah pihak keluarga udah saling merestui, ya tunggu apa lagi? Menikah lebih cepat itu lebih baik ya, karena itu lebih maslahat. Sekarang yang ketiga hukumnya itu adalah wa yakunu makruhan. Bagi seseorang menikah bisa saja hukumnya adalah makruh. Wadzalika fi haqqi man la raghbata lahu fihi wa la yarju naslan wa yaqtahu an ibadati ghairi wajibatin. Yang ketiga hukumnya adalah dimakruhkan jika di dalam hatinya ada kok rasa keinginan untuk melakukan menikah, sekalipun terabaikan bagi ibadah yang mana sifatnya sunnah dan di dalam pernikahannya tersebut yaitu tidak mengharapkan ingin mendapatkan suatu keturunan. Nah, jika ketika kita di dalam melakukan berumah tangga tidak ada rasa di dalam hati ingin mendapatkan suatu keturunan, maka itu hukumnya adalah dimakruhkan ya. Karena justru kita melakukan menikah, kata Rasulullah, perbanyaklah umat agar semakin berkembang agama Islam di muka bumi ini. Dan sekarang sudah banyak ya yang berpikir menikah tidak ingin mempunyai keturunan. Bahkan sekarang udah ada komunitasnya ya kan, seperti itu. Wa yakunu mubahan, kemudian selanjutnya menikah hukumnya bisa saja diunangkan ataupun diperbolehkan. Wadzalika fi hakiman lam yakhaf az-zina wa lam yarju nasran
walam yaqta'hu an ibadati khairi wajibatin. Dan menikah bisa saja bagi seseorang hukumnya itu adalah diperbolehkan, yaitu ketika ada di dalam seseorang itu hatinya tidak ada rasa ingin menikah. Tidak ada rasa ingin menikah, dan ia juga tidak mengharapkan suatu keturunan, tetapi tidak mengabaikan bagi dirinya melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, untuk penjelasan yang mubah insya Allah setelah ini saya akan lebih diterangkan lebih dalam ya, agar bisa memahami akan maksud yang mubah ini. Baik. Dan untuk yang terakhir, hukum menikah itu adalah hukumnya diharamkan, wadzalika fi haqqi man yadurru bil mar'ati ba'da wat'in aw nafaqatin aw kasbi muharramin. Hukum menikah yang kelima itu bisa saja diharamkan misalkan jika kita mendapati ada seorang perempuan jika menikah misalkan dengan laki-laki tersebut justru di dalam pernikahannya akan mendatangkan suatu kemadharatan yang lebih besar, seperti itu ya. Ya contohnya misalkan calonnya sudah mengetahui bahwa yang berbeda agama misalkan, maka ya tentu di dalam suatu pernikahannya itu akan mendatangkan kemadharatan yang tidak diridhai oleh Allah. Ataupun misalkan mendapati calonnya yang bagaimana ya, yang mencari nafkahnya dengan nafkah yang haram, sehingga otomatis ketika menikah dengan kita maka akan menafkahi dengan rezeki yang haram. Berarti kita akan mendapati tidak adanya kemaslahatan di dalam rumah tangga tersebut. Ataupun ya misalkan kita mendapati seorang calon pasangan hidup kita ini yang sifatnya itu udah terlihat banget. Orang ini yang begitu sekali temperamen, yang sedikit-sedikit marah, langsung gampang pukul, gampang menyiksa. Nah, maka lebih baik tidak melakukan menikah dengan orang tersebut karena kemungkinan menikah akan mendatangkan suatu kemadharatan bagi perempuan tersebut. Nah, itu adalah 5 hukum menikah bagi seseorang, bisa saja diwajibkan, diharamkan, dimakruhkan, disunnahkan ataupun diwenangkan. Nah, dan saya akan lebih menerangkan lebih jelas dari kelima hukum ini ya. Dari kelima hukum yang sudah saya katakan itu akan terbagi lagi menjadi kepada 4 macam. Untuk yang pertama itu adalah jika misalkan kita mendapati seseorang yang begitu sangat berkeinginan sekali untuk melakukan menikah. Dan orang ini sudah mengadakan persiapan, ya artinya dia sudah siap menafkahi nanti istrinya secara lahiriah dan juga batiniah. Bahkan laki-laki ini misalkan udah mempersiapkan untuk maharnya gitu ya, untuk resepsi melakukan walimatul urusnya misalkan, dan kedua belah pihak udah yang saling merestui misalkan ya, seperti itu. Nah, maka jika kita mendapati seperti itu maka dianjurkan sekali ya untuk sesegera mungkin melakukan suatu pernikahan ya. Dan meskipun Ibnu Rif'ah mengatakan apakah tujuannya bagi laki-laki tersebut, apakah tujuannya karena dia memahami ilmu agama, tujuannya menikah untuk melakukan suatu ibadah, ataupun bagi laki-laki tersebut yang memang begitu tidak paham sekali akan ilmu agama sehingga tidak ada rasa niat di dalam hatinya untuk melakukan ibadah. Ya pokoknya menikah aja weh gitu ya. Meskipun tujuan menikahnya adalah bukan untuk suatu ibadah, maka lebih cepat menikah itu adalah lebih baik. Karena hadis yang diriwayatkan Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud, di dalam hadis itu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, man istata'al ba'ata falyatazawwaj." Maka di dalam hadis ini dikatakan barang siapa di antara kamu yang sudah sanggup untuk melakukan menikah, fa innahu aghaddu lil basar, maka kalau kita menikah itu akan lebih menjaga akan pandangan mata kita. Wa ahsanu lil farji, dan tentu dengan kita melakukan menikah akan semakin meraksa, menjaga akan kemaluan kita. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, maka kalau misalkan kita mendapati ada seorang pemuda yang belum sanggup untuk melakukan menikah, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya berpuasa itu adalah merupakan perisai bagi diri kamu.
Yang mana hadis ini banyak sekali diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Nasai, oleh Imam Ad-Daud. Artinya yang hadis ini yang udah begitu populer sekali ya, seperti itu. Nah, itu adalah untuk macam yang pertama, kita bisa mendapati orang yang seperti ini. Dan untuk yang kedua itu adalah misalkan ada seseorang yang mana dirinya itu udah yang ya secara alamiahnya, secara normalnya Allah memberikan hasrat kepada kita, dan orang ini yang sudah begitu berkeinginan sekali, maaf bahkan udah ada di dalam hati dan pikirannya menggebu ingin melakukan bersetubuh ya. Udah keinginannya udah begitu menggebu. Tetapi sangat disayangkan sekali, misalkan pemuda ini jangankan untuk memberikan nafkah secara segi ekonominya, bahkan untuk mengeluarkan mas kawinnya, andaikan 100.000 pun misalkan pemuda ini tak punya. Misalkan dikarenakan mendapati seorang keluarga yang bisa dikatakan cukup fakir lah, seperti itu. Maka bagaimana baiknya bagi pemuda ini? Maka baiknya bagi pemuda ini lakukanlah berpuasa dulu ya, karena memang kita tidak sanggup bahkan untuk mengeluarkan mahar sedikit pun. Karena ya barusan kan di dalam hadis tersebut dikatakan, kalau kata Rasulullah, kalau kita tidak sanggup untuk menikah maka berpuasalah, karena berpuasa itu merupakan perisai bagi diri kamu. Itu adalah untuk macam orang yang kedua. Dan untuk macam orang yang ketiga ini adalah ada seseorang ataupun seorang pemuda ini aneh, di dalam hatinya tuh enggak ada rasa, bahkan tidak ada keinginan sama sekali dirinya itu bahkan untuk melakukan bersetubuh. Tidak ada hasrat, tidak ada untuk melakukan ingin bersetubuh dengan seorang wanita. Tetapi apa yang ia inginkan? Orang ini hanya ingin menyendiri saja. Dan kenapa orang ini ingin menyendiri? Dikarenakan orang ini ingin semakin dekat dirinya, hatinya kepada Allah. Ingin semakin memperbanyak ibadah, ingin semakin bertaqarrub dengan Allah, sehingga mengkhawatirkan sekali kalau dia menikah maka dirinya akan semakin jauh dengan Allah. Maka ini bukan tingkatan manusia biasa, mungkin ini sudah termasuk tingkatan waliullah. Maka kita tidak heran jika ada menemukan seorang waliullah yang tidak menikah, mungkin itu adalah pilihan hidupnya. Dan bagi orang seperti ini tidak akan mendapatkan suatu maksiat ataupun tidak akan berdosa bagi dirinya. Kenapa? Karena memang di dalam hatinya tidak ada rasa bahkan untuk melakukan bersetubuh, sehingga tidak ada rasa khawatir di dalam dirinya untuk melakukan suatu perzinahan. Maka untuk yang ketiga ini hukumnya adalah diperbolehkan. Dan sekarang adalah untuk macam yang terakhir adalah ada seseorang pemuda yang memang gak ada rasa hasrat seperti yang udah saya sampaikan untuk melakukan bersetubuh. Tetapi orang ini tidak ada hasrat untuk melakukan bersetubuh, dia itu tidak pengen menyendiri. Apakah tujuannya seperti yang barusan dikarenakan ingin semakin taqarrub kepada Allah, meningkatkan ibadah? Tidak juga. Padahal orang ini mungkin sudah sanggup memberikan nafkah secara ekonomi finansialnya, tetapi sayangnya tidak punya hasrat sama sekali dan tidak bermaksud untuk ingin mendekatkan diri kepada Allah ya. Bedanya yang barusan ingin mendekatkan diri kepada Allah, dan ini tidak bermaksud tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jika menemui ada seseorang yang seperti ini, maka itu adalah ikhtilafiyah, ada dua pendapat ulama. Menurut pendapat ulama yang sahih, lebih baik ya tidak menikah saja. Kenapa lebih baik tidak menikah saja? Ya karena ada hadis yang diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anha itu pernah bertanya kepada Abu Az-Zuaid, dan Sayyidina Umar berkata kepada Abu Az-Zuaid, wahai Abu Az-Zuaid, apakah kamu sudah menikah? Maka Abu Az-Zuaid menjawab, belum wahai Umar. Maka Sayyidina Umar berkata, tidak ada yang mencegahmu dari menikah kecuali dirimu belum mampu atau selalu ingin berzina. Maka kenapa saya berpikir kenapa lebih baik tidak dianjurkan? Ya karena kalau tidak punya hasrat sama sekali, nanti orang ini menikah, bagaimana? Nanti kan bisa memadorotkan kepada istrinya. Apakah nanti setelah menikah istrinya akan dianggurkan begitu saja?
mungkin itu akan memudaratkan kepada istrinya. Oleh karena itu sehingga lebih baik tidak menikah saja. Tetapi menurut pendapat ulama yang lain mengatakan ya menikah saja. Mungkin berpikir kenapa menikah saja ya. Pada awalnya mungkin saja tidak punya hasrat untuk melakukan ke sana, tetapi setelah punya istri ya siapa tahu sehingga hasrat itu karena terus-terusan hidup berbarengan sehingga hasrat itu menjadi timbul ya. Nah, itu adalah lebih penjelasan yang lebih lengkapnya dari 5 hukum yang sudah saya sampaikan dari hukum menikah bisa wajib, haram, makruh, sunnah ataupun benang. Mudah-mudahan menambah wawasan dan menambah ilmu keberkahan kita. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.